Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Balligh maqasidana waghfir lana wala yadhiqa Rasulallahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kabaira fil gufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaik. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian kita tafsir Yasin karangan Syekh Hamam Majadah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita menghormati para ulama-ulama kita cinta kepada tanah air kita
kita hidupkan dengan syiar Islam. Mudah-mudahan negeri kita termasuk negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pagi kali ini bacaan kita sampai pada wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Halaman 8, baris ke-7 dari bawah. Kalau dalam terjemahan kitab ini halamannya halaman 52. Kita masih melanjutkan tentang Habib yang dibunuh oleh penduduk kota negeri Antakya. Disebutkan setelah Habib dibunuh, karena Habib ini memberikan penjelasan kepada penduduk kota bahwa 3 utusan itu adalah utusan dari Nabi Allah Isa alaihi salam untuk menyampaikan kalimat tauhid tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penduduk kota itu malah mendustakan utusan-utusan itu, dan ketika Habib melerai jangan sampai terjadi pertikaian antara penduduk kota dengan 3 utusan itu, malah Habib itu sendiri yang dibunuh, dimutilasi. Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian ini sangatlah marah. Tetapi marahnya Allah tetap dalam keadaan Dia sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, inna rahmati taglibu an ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu meliputi semua yang aku benci. Walaupun Allah membenci penduduk negeri Antakya atau Intakya, tetapi dalam rangka Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka tetap sayang. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memberi pelajaran hukuman kepada penduduk kota negeri Antakya. Malaikat Jibril mendobrak pintu gerbang kota. Jadi kalau negeri-negeri dahulu, batas kota, batas negara itu ada batas-batasannya, ada tapal batasnya. Kita pun sama ya sekarang ya. Selamat datang kota Jogja, ya kan? Selamat datang kota Jakarta, ada gerbangnya itu, batasnya. Itu didobrak oleh malaikat Jibril. Daun pintunya diambil, dilempar ke tengah-tengah kota, sehingga menyebabkan penduduk kota itu seketika itu mati. Ditambah lagi malaikat Jibril dengan suaranya yang keras berteriak, sampai kita juga Pak, sebetulnya kalau ada suara yang keras itu genderang telinga kita itu bisa pecah ya. Suara yang keras, dentuman ya. Baru dengan suara, dengan apa, petir, ceker, kita kan begini ya, ketakutan ya, menutup telinga. Bunyi dentuman yang keras menyebabkan genderang telinga kita ini pecah. Nah begitu juga penduduk kota itu yang ada di negeri Intakya mendengar suara teriakan malaikat Jibril, mereka semua mati
karena nggak kuat dengan suara itu. Kemudian setelah kematian itu ada kaum-kaum yang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di antaranya pengikut Habib, ya. Dan kami tidak menurunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah meninggalnya dia suatu pasukan apapun dari langit, dan tidak layak bagi kami menurunkannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, sudah cukup satu saja, ya. Allah enggak bakal menurunkan berpuluh-puluh ribu malaikat lagi untuk menghabiskan penduduk kota negeri Antakya. Cukup satu teriakan malaikat Jibril. Nah, ini ada di Al-Qur'an. Bunyi bacaannya begini. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Itu surat Yasin ke 28 ayat 28. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu penyebab mereka dibinasakan. Nah, itu penyebabnya karena mereka durhaka kepada utusan-utusan yang datang untuk membenarkan berita tauhid. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan tentang kekuasaannya, tentang kehendaknya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan. Maka tiba-tiba mereka mati semuanya. Nah, itulah malaikat Jibril, ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan azab, termasuk azab, ya. Alangkah besarnya penyesalan mereka. Nanti penduduk kota Antakya ini, ya, negeri Antakya ini menyesal. Yang masih hidup tidak mati, dia menyesal. Dia menyaksikan betapa dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menzalimi para utusan-utusan Allah. Dalam kisah perjuangan para nabi dan rasul, jemaah sekalian, nabi dan rasul itu tidak enak hidupnya sebetulnya. Utusannya dibunuh, bahkan ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel pula yang dipotong dua. Nah, itulah, ya, perjuangan dakwah para penegak tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrimah menjelaskan bahwa alangkah besarnya penyesalan mereka terhadap diri mereka. Ini penduduk kota negeri Antakya menyesal, ya, karena 3 utusan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka menyesalnya itu 2 penyesalan, Pak. Pertama, menyesalnya nanti di hari kiamat, ya, mereka akan ditanya, ya, tentang soal kenapa mendustakan utusan itu. Mereka menyesal tidak beriman, tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh 3 utusan Nabi Isa kepada kota mereka, kepada negeri mereka, negeri Antakya, ya. Yang keduanya, penyesalan mereka itu mereka dirusak dengan kebodohan mereka sendiri, ya. Menyesal, ya, karena belum ada berita tentang akidah keislaman kepada Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin
ila kanu bihi yastajihun. Nah, mereka menyesal sekali, ya, menyesal karena rasul-rasul yang datang, utusan-utusan yang datang, mereka mendustakannya. Di zaman nabi-nabi dahulu pun begitu, Pak. Ya. Ada kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum yang durhaka pula kepada Allah. Ada kaum Samud. Ya, kaum Samud juga kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Soleh pun demikian. Kaumnya Nabi Soleh juga orang yang durhaka kepada Allah. Ketika Nabi Soleh mendapatkan mukjizat dari Allah, bisa mengeluarkan unta dari batu yang besar, kaumnya ini membunuh unta itu, padahal sudah dipesan. Itu durhaka kepada utusan Allah. Kita lihat kedurhakaan umatnya Nabi Yunus, ya, sampai Nabi Yunus meninggalkan kampungnya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan kedurhakaan kaumnya pada waktu itu, sehingga Nabi Yunus menyeberangi lautan. Terjadilah insiden Nabi Yunus dimakan ikan yang besar. Nah, jemaah sekalian, begitulah orang-orang terdahulu yang berani menentang utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Allah. Sekarang bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama. Nabi pun, Nabi kita Muhammad SAW, dia utusan Allah yang terakhir. Penduduk kota Mekah yang dulunya mencintai, menghormati, memuliakan Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, mereka ingkar. Ya. Bahkan kemudian Nabi Muhammad saking terdesaknya dakwah di kota Mekah, bergeser ke peluaran kota Mekah. Kemana? Ke Taif. Di Taif ini pun Nabi Muhammad bukan mendapatkan sambutan hangat, tetapi mereka melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai Nabi berdarah-darah. Nah, itulah kisah para utusan Allah yang didustakan oleh kaum-kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini ada enggak orang yang tetap, ya, durhaka kepada Allah? Banyak. Bahkan mendustakan utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Kita lihat, Pak, ya, belum lama ini kan dulu ada orang dari Swedia. Dia membuat karikatur tentang Nabi Muhammad. Nabi kita dilecehkan. Mereka membuat gambar yang buruk, karikatur tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, ya. Bahkan ada orang Amerika, nggak kuat saya sebetulnya untuk mengutarakan ini. Dengan beraninya mereka membuatkan satu film yang mendustakan Nabi Muhammad. Masya Allah. Kita mencintai Rasulullah, kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka di zaman yang sudah modern seperti ini, yang nama Nabi Muhammad sudah tersebar begitu harumnya di tengah-tengah masyarakat dunia, tapi mereka tetap mencoba untuk mendustakan utusan Allah, melecehkan dengan berbagai macam cara. Masya Allah. Mari jemaah sekalian,
sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, kita bela Nabi kita. Dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, berarti kita menegakkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai kamu dari belayan ibu kamu ketika masih bayi, gendongan ibu kita, sampai kita masuk liang lahat. Pertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Sampai mati kita pertahankan kalimat ini. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, nanti di padang mahsyar, dalam kitab ini disebutkan, mamin ahadin illa wa yukallimu rabbahu yaumal qiyamah walaysa bainahu wa bainallah tarjumanun fayanjuru dzalikal abdu yaminan wa shimalan fala yara illa ma quddima min amalihi wa yanzuru tilqa'a wajhi fala yara illa nar fa fi dzalikal waqti yus'alu an khamsati asya. Al awalu yus'alu minhu fima abna umruka wasani fima ablaita syababaka wasalisu min aina aktasabta malaka warabi'u fi ayyi syai'in sarrabtahu wal khamisu ma amilta bima alimta. Ada 5 pertanyaan, termasuk ini kaum-kaum yang mendustakan kemuliaan para nabi, para utusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun kecuali dia akan berbicara di hadapan Tuhannya di hari kiamat. Sedangkan di antara dia dan Allah tidak ada juru bicara, nggak ada yang mewakilin, Pak. Kita langsung bicara sama Allah. Tidak ada yang mewakili kita untuk berbicara kepada Allah. Ini kata Nabi. Maka hamba itu menoleh ke kanan dan ke kiri, ngelihat ke kanan ke kiri, nggak ada siapa-siapa. Cuma diri kita sendiri di hadapan Allah nanti di yaumul kiamah. Perwakilan-perwakilan, kamu udah yang ngomong sana, nggak ada. Ya. Dilihatnya kecuali amal yang telah dia perbuat. Kalau baik amal kita, insya Allah kita gembira. Tapi sebaliknya, kalau amal kita banyak amal buruk, berdukalah di situ seduka-dukanya. Dan dia memandang ke depan, maka tidak terlihat olehnya kecuali neraka. Masya Allah, di depan kita neraka, Pak. Mudah-mudahan kita melihat surga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada saat itulah dia ditanyakan 5 persoalan. Ada 5 persoalan. Pertama, untuk apa kamu dihabiskan usiamu? Tentang umur, Pak. Umur kita ini udah tahun 2024 ya. Kalau nasional. Kalau Masehinya 1445 Hijriah. Udah lama kita hidup. Udah 7 presiden kita lihat ya. Berapa presiden, Pak? Kalau saya 6 presiden. Saya lihat Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi, baru 6 saya. Mungkin kalau Bapak udah pernah lihat Presiden Soekarno kali ya. Ya. Iya Soekarno ya. Udah ngeliat ya, Masya Allah. Masya Allah. Besok ada pemilihan lagi. Mudah-mudahan dapat presiden yang baik ya. Kita sholat minta pilihan kepada Allah. Ya jangan berdasarkan penilaian kita. Minta dulu sama Allah. Sholat istikharah ya. Nah ini di yaumul kiamat nanti kita ditanya tentang umur kita, Pak. Selama hidup udah berapa kali ganti presiden? Ngaji berapa kali banyak kamu di masjid?
Ditanya kita apa, amal kita apa aja, ya. Kita berbuat apa aja selama umur masih ada, ya. Kita timbang dah, kita ingat dah masa muda kita lu bagaimana ya. Itu kembali kita pada kita masing-masing ya. Untuk apa usia kita? Apakah buat ibadah, ya? Apakah untuk maksiat kepada Allah? Ditanya oleh Allah. Nah, saya yakin kita semuanya banyak ibadah kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, kamu sia-siakan untuk apa usia mudamu? Tadi dikasih umur panjang Pak ya. Umur kita dari semenjak kita balik sampai saat ini, apa aja kita kerjakan. Di masa muda kita Pak ditanyain. Ya Allah, masa muda kita ditanyain. Ngapain aja masa muda? Ya orang muda kan Pak, ya wajar lah. Ya kalau manusia muda itu, ya syahwatnya masih seger ya. Kemudian ya banyak lupanya kepada Allah ya. Banyaknya itu leha-leha ya, santai-santai. Tapi alhamdulillah kita ya boleh dikatakan bagian usia-usia kita yang terakhir ini kita berbuat baik ya. Banyak ibadah kepada Allah. Banyakin Pak ya ibadah kepada Allah ya. Masya Allah. Yang ketiga, dari mana kamu peroleh hartamu? Apakah kamu mendapatkan dari harta yang halal atau yang haram? Kerja kita ditanya Pak. Ketika kita mendapatkan uang, nih baju yang kita pakai ini belinya di mana nih? Pakai duit siapa? Ya kan? Kendaraan yang kita punya, penghasilannya haram apa halal? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu rupiah pun yang meleset dari pertanyaan Allah. Ya, ditanya semuanya. Kamu simpan uang di mana? Untuk apa uang itu kemudian digunakan? Untuk apa harta kamu ditasarufkan? Semua ditanya Pak. Ya, Masya Allah. Yang keempat, kemana saja kamu tasarufkan hartamu tuh? Ya, Masya Allah. Ada yang bersedekah, ya, ngasih makanan buat anak-anak yatim, membangun masjid, ikut bangun masjid. Saya ada cerita Pak, ada cerita orang ketika ada pembangunan masjid, mereka lah para pelopornya. Hampir semua masjid dibangun itu kalau swadaya masyarakat itu ada penggeraknya, ya. Ada yang menyumbang 3 meter tanah dengan harga sekian, ada yang setengah meter, mampunya setengah meter, ya. Itu kita mentasarufkan harta, ya. Mengamalkan harta di jalan Allah. Begitu menjelma sebuah bangunan ibadah berupa masjid atau pondok pesantren tempat anak-anak mengaji, itu pahalanya insya Allah mengalir buat orang-orang yang telah menggunakan harta di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang kelima, apa yang kamu amalkan dari ilmumu? Masya Allah. Ilmu yang kita punya, yang kita miliki Pak, apakah kita amalkan atau tidak? Ya, yang jelas kita mengamalkan ilmunya. Kita bisa sholat, ilmu sholat kita tahu, wudunya kita ngerti, kemudian kita sholat, ya, menyembah Allah, mengesahkan Allah, itu mengamalkan ilmu, ya, ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, kita kerjakan sholat. Tahu sholat, tahu ilmunya, ya, tapi enggak sholat, nah itu enggak mengamalkan ilmu namanya, ya. Tahu ilmu puasa, ini bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, ya. Tahu kita cara berpuasa, besok kita amalkan puasa, kita puasa bareng-bareng di bulan Ramadan, ya. Tahu keutamaan sholat tarawih, ya. Nah besok di bulan Ramadan kita tarawih, ya, banyak zikir kepada Allah, ya. Kita bisa baca Quran, ya baca Quran, ya. Ini nanti akan ditanya oleh Allah, ilmu kamu amalkan untuk apa aja, ya. Diajarkan buat orang lain enggak, ya paling tidak untuk diri kita sendiri kita amalkan, ya. Syukur-syukur kalau kita bisa mengajarkan, ya, mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang lain, ya. Nah, itulah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang ilmu, tentang usia, tentang masa muda, tentang harta, kemudian di mana harta kita tasarufkan, ya, kemudian ilmu yang kita miliki diajarkan kepada orang lain atau tidak, diamalkan atau tidak, itu ditanyakan oleh Allah SWT. Saya rasa dari 5 hal ini kita termasuk orang-orang yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Amin ya robbal alamin. Sekalian, kata Nabi, awalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamati anin ni'ami yuqalu alam nusiha jismaka alam nurwika bil mali barid. Pertama-tama kata Nabi akan ditanya adalah mengenal kenikmatan, Masya Allah, nikmat Allah, ya, nikmat Allah akan ditanya, ya. Kata Allah, summa latus alunna yauma izin anin naim. Nanti ditanya Pak tentang nikmat Allah pada hari kiamat, ya. Ya Allah, bicara nikmat Allah banyak sekali Pak, ya. Nikmat Allah itu diantaranya nikmat kita bisa bernapas, ya. Berapa kali kita menghirup oksigen di alam bebas ini, ya. Tarikan napas kita sehari semalam, nggak bisa ngitung kita, ya. Masya Allah. Kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat pemberianku, tidak akan sanggup, tidak akan terjumlah, ya. Nikmat minum, mulai kita bisa minum, memegang sendiri berapa gelas air yang sudah kita minum, pemberian Allah. Makan nasi, dari mulai dari beras diolah menjadi nasi, berapa karung beras yang sudah kita olah menjadi nasi kita makan. Ditanya nanti, ya, tentang nikmat Allah, nikmat mata, nikmat pendengaran, ditanya oleh Allah, nikmat sehat, ditanya semuanya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syukur kepada Allah. Yang mengutamakan syukur itu kita aplikasikan, kita buktikan dengan niat beribadah kepada Allah. Seperti hari ini, pagi hari ini kita duduk di majelis ilmu, kuliah subuh adalah dalam rangka mensyukuri nikmat pemberian Allah. Amin ya robbal alamin. Cukup demikian saja Pak, ya, taklim kuliah subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat. Kita minta kepada Allah agar kita nanti dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bil huda wa tuqa wa fa'alghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yunfa wa qalbin la yukhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.